Kita akan buka, Matius pasal 13 ayat yang ke-44. Matius 13 ayat yang ke-44. Usahakan apa saja yang kita buat, itu Tuhan menunjukkan dasar firman-Nya. Karena kalau kita ketemu dasar firman-Nya, maka kita buat apa saja itu jadi ada jaminan. Betul tidak, Ustaz? Karena ada firman. Dan ini jaminannya. Sudah 13:44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Aneh sekali firman ini. Tapi jelas Yesus berkata, hal kerajaan surga itu. Jadi kalau kita bicara surga, jangan bicara gereja, jangan bicara Tuhan, jangan bicara apa. Tapi bicara kehidupan. Saya tidak tahu berapa kali saudara sudah baca ayat ini. Dan saya juga belum tahu berapa banyak saudara mengerti sesungguhnya dari firman ini. Ada 3 hal dalam firman ini. 1, ada orang kaya. Oke. Yang kedua, menemukan ladang. Ya, sebidang tanah. Yang ketiga, harta yang terpendam. Nah, terus orang ini beli ladang itu. Harganya berapa menurut ayat ini? Harganya berapa ladang itu menurut ayat ini? Bukan berapa dalam angka ya. Ayo, berapa harganya? Semuanya. Iya, semua yang dia punya. Saudari, saya dapat sebuah ilustrasi. Saya baca buku, bagus sekali. Ada seorang, dia itu hobinya mencari batu-batu permata. Satu hari dia ketemu sebuah toko, dan dia melihat ada sebuah batu permata yang bagus sekali. Nah, itu dia tanya pada penjualnya, berapa harganya ini? Harganya tidak ada angkanya, tapi siapa saja yang mau beli, dia harus bayar dengan semua yang dia punya. Ya, ini ilustrasi itu. Nah, terus, kamu punya rumah? Punya. Tapi gak bisa aku jual rumah itu. Nanti anak-anakku tinggal di mana? Oh, kamu punya anak? Ya, jadi harga permata ini, ya rumahmu, ya anak-anakmu. Lah, tapi istriku gimana? Oh, kamu punya istri. Ya dengan istrimu juga. Itu harganya. Wah, tidak bisa. Anakku yang 3 itu sudah punya calon. Dan mereka punya perusahaan. Berarti itu semua harganya juga. Berarti ilustrasi dikejar terus. Artinya, gak ada yang bisa beli. Karena harus habis-habisan untuk membeli. Nah, saudara, siapa orang kaya ini? Siapa bisa jawab? Ayo, siapa saudagar di ayat ini loh? Yang ditemukan orang. Nah, siapa orang itu? Ayo. Tuhan Yesus. Ada yang berani tapi ada yang tahu tapi nggak berani ngomong. Berarti gugur tuh sudah. Oke. Jadi orang kaya itu adalah Yesus. Siapa ladang itu? Gak usah ragu-ragu, siapa ladang itu? Betul, kita. Kenapa saudara berani berkata bahwa ladang itu adalah kita? Karena jual semua, bukan itu saja. Oke, artinya begini. Tubuh kita dibuat dari apa? Dari tanah. Betul? Ini sebidang ladang ini, tubuh ini. Nah, buat orang ini, bukan sebidang ladang itu yang penting. Apanya? Harta yang di dalamnya itu. Berarti pemiliknya nggak pernah tahu dong. Pemilik ladang yang pertama itu. Betul toh? Nah, ini dia. Saudara, setelah Steve Jobs meninggal, siapa tahu Steve Jobs? Jangan bilang toko sebelah, awas bilang begitu. Siapa Steve Jobs? Iya, itu dia. Penciptanya. Aduh, saudara. Sebelum dia meninggal, saya tuh memang sudah kagum melihat dia. Ya, saya punya 2 biografi buku dia. Tapi setelah dia meninggal ini, saya belum sempat beli yang baru. Nah, waktu saya baca itu luar biasa. Ini orang membuat dunia berubah. Karena dia menemukan iPod, ya. Baru tahun 2001 dia menemukan iPod. Belum lama. Terus iPhone, terus iPad. Aduh, kenapa dia cepat meninggal? Ya. Apple, perusahaan Apple, dia pun ikut mendirikan, bukan Apple itu, ya, tapi dia sempat dikeluarkan karena nggak tahu kesalahan apa.
Apalagi setelah Microsoft muncul, Bill Gates, habis-habisan untuk Apple. Tapi dipanggil. Nah, waktu dipanggil, dia itu merencanakan sesuatu. Muncul iPod. Sejak iPod itu, Apple itu naik luar biasa. Kalau saudara sering nonton film-film Disney, yang ada tulisan Pixar, Pixar, ya, itu yang terakhir yang buat film Avatar itu perusahaannya Steve Jobs. Ini orang hebat luar biasa. Ini orang pintar luar biasa. Nah, ayat ini saya sering pakai kepada anak-anak muda bicara tentang Steve Jobs. Saudara tahu kisahnya? Dia itu hasil hubungan gelap, free sex. Mamanya masih student, baru semester 4, semester 4 atau semester 2. Pacaran dengan orang Syria, orang Arab. Nah, oma opa dari pihak mama nggak setuju orang Amerika punya mantu Arab, disuruh gugurkan ini anak. Maka itu waktu dia meninggal, banyak tulisan, saudara, sampai 14 hari 2 minggu saya ngikuti berita tentang dia setelah dia meninggal. Ternyata ada sekelompok orang yang menuliskan, harusnya kita itu berterima kasih pada mamanya Steve. Dia punya tekad yang luar biasa, nggak mau gugurkan anak ini. Bayangkan kalau waktu itu dia malu, terus dia nurutin orang tuanya dan teman-temannya. Nggak ada iPad di dunia ini. Berarti itu maksudnya. Nah, ketika kandungan umur 5 bulan, saudara, mamanya Steve menemukan keluarga. Namanya Paul Jobs. Nah, padahal keluarga ini belum tahu ini anak laki atau perempuan, juga belum tahu. Tapi langsung diadopsi. Akhirnya waktu dia meninggal, keluarga orang-orang berterima kasih pada keluarga Paul Jobs. Nggak tahu ini anak siapa. Anak apa? Karena bapaknya kayak begitu. Akhirnya dia diselamat dan jadi orang hebat. Tapi yang luar biasa saya kagum, saudara, walaupun dia anak tertolak. Tapi Steve Jobs ini adalah seorang suami dan seorang papa yang sangat baik. Itu yang luar biasa. Istilah Inggrisnya family man. Dia itu jadi suami dan papa yang luar biasa. Ini yang saya lagi cari. Apa yang menyebabkan? Karena saya belum baca buku yang terakhir itu. Tapi saya berkata, waktu saya diskusi dengan banyak orang, pasti papa mama angkatnya ini yang mengajari dia arti keluarga. Nah, yang saya belum ketemu rahasianya, sampai dia meninggal, dia itu nggak mau ketemu bapak kandungnya. Padahal bapak kandungnya itu masih tinggal di Amerika, tinggal di Fresno. Nah, dia tinggalnya di Silicon Valley. Itu jarak kalau naik bis nggak sampai 2 jam. Itu saya belum tahu kenapa Steve Jobs nggak mau ketemu bapak kandungnya. Oke, itu urusan dia, Joseph meninggal juga. Yang saya mau katakan, nah, ini arti ayat itu. Di dalam hidup Steve Jobs ada harta yang luar biasa. Berarti nggak maksudnya? Dalam hidup setiap kita ada harta yang luar biasa. Nah, ayat ini, ya, saya tidak tahu sampai hari ini sudah ada berapa pendeta lagi di Indonesia yang berbuat seperti saya. Saya tuh suka mengutin anak orang. Saya suka sekali. Ya, karena apa? Saya betul-betul kagum. Itu luar biasa, saudara. Kalau sempat saya masih lihat itu. Berapa hari yang lalu saya tuh terima BBM dari Biak. Ini orang kirim foto. Cuma saya ini lupa ini anak siapa. Cakep sekali, saudara. Terus saya kirim balik. Loh, ini anak siapa? Loh, kok dia masa lupa? Itu Yosafat. Hah? Anak ini waktu masih bayi, saudara. Saya temukan. Dan keluarga ini minta anak itu. Oke. Ternyata anak itu cakep sekali. Waktu saya terima foto itu, saya tuh menangis, saudara. Saya bilang kepada namanya Deborah, aduh, fotonya nggak ada ya. Saya bilang, aduh, betapa bahagianya anak ini ketemu papa mama yang baik. Nah, gara-gara ayat itu, saudara, maka itu saya tidak pernah menolak anak yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, kalau saya pakai kata ya, maaf ini ya, sejelek apa, secacat apa orang itu. Jangan lihat penampilannya, jangan lihat apa yang di luar. Lihatlah di dalam sebidang tanah itu ada harta yang luar biasa. Ngerti nggak maksud? Itu yang kita perlu selamatkan. Maka itu dari anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Maaf saya berkata ini. Ada cukup banyak yang anak-anak itu hasil perkosaan. Saudara. Dan sekarang mereka jadi anak-anak yang luar biasa. Oh, fotonya belum terekam di sini.
Maka itu dalam hidup ini kita perlu melihat orang-orang. Sejahat apa orang itu, seberdosa apa orang itu. Ternyata buat Bapa di surga, semua orang yang lahir di dunia ini pasti punya harta terpendam dalam diri. Atau siapa pernah tahu nama Dr. Stephen Hawking? Ayo, gak pernah tahu. Itu Einstein abad 21, saudara. Dia orang Inggris, cacat, yang bisa bergerak itu cuma jari telunjuk ini. Semuanya lumpuh, ngomong gak bisa. Aduh, kalau saya lihat fotonya, maaf ya, monyet masih lebih cakep. Jeleknya luar biasa, kacamatanya tebal. Dia itu punya penyakit sejak lahir, saya lupa istilahnya. Tapi membuat semua tulang dan otot-ototnya itu melingkar semua. Jadi itu kalau saya lihat fotonya itu jelek sekali. Sejak dia bisa mulai bisa ya sejak lahir lah nggak bisa jalan di kursi roda. Tapi itu orang jenius luar biasa. Maka itu disebut Einstein abad 21. Nah itulah bukti. Orang Inggris. Coba dia cara Stephen Hawking. Itu orang hebat. Dia sudah memberi ceramah keliling dunia loh. Hanya dengan jarinya pakai komputer. Itu yang saya nggak bisa ngerti. Nah cuma saya jengkel dengan dia. Dia sempat ceraikan istrinya, kawin dengan susternya sendiri yang ngerawat dia. Itu tahun 2001. Saya marah betul. Ini orang nggak tahu diri betul-betul itu. Ceraikan istrinya. Nah bayangkan dalam tubuh yang cacat seperti itu ada harta yang luar biasa. Nah saya yakin kan banyak orang. Itulah keadilan dan kasih Bapa kita di surga. Dia tidak membedakan Kristen atau tidak. Betul tidak? Pokoknya orang dalam dirinya ada harta yang terpendam. Maka itu kalau saya di Indonesia, kalau saudara belum tahu kan saya beritahu begini. Teman-teman saya pendeta itu memberi saya julukan yang betul-betul buat saya sih kurang ajar betul kamu ya. Saya bilang gitu loh. Tapi saya renungkan. Cik Lu juga setuju, benar juga itu. Kalau misalnya saudara pernah ketemu orang di rumahnya koleksinya perangko kuno gitu ya, sendok-sendok beda itu. Kalau istri saya koleksi itu bel yang kecil, kemana aja dia cari pasti itu. Oke. Nah teman-teman saya pendeta itu juluki saya ini, kalau kode itu koleksinya aneh, orang rusak. Lu benar, makin rusak seseorang, saya tuh makin seneng untuk cari. Kenapa? Saya membuktikan ayat ini. Dalam hidup serusak-rusaknya seorang manusia, tetap ada harta yang luar biasa. Ya contohnya Steve Jobs, bayangkan kalau dia digugurkan waktu itu. Bisa bayangkan. Maka itu saudara, biarlah hati kita itu melihat orang-orang itu luar biasa. Nah khususnya anak-anak jalanan. Saya percaya nggak dia dalam hidup mereka akan jadi orang-orang hebat. Betul? Akan jadi orang yang luar biasa. Saya tidak, saudara masih ingat tidak ya, salah satu anak kami namanya Roni Talapesi. Dia pernah 2 kali ke Belanda. Yang terakhir dia ikut juga saya, tapi nggak tahu sempat ke Sela nggak ya. Dia itu yatim piatu, saudara. Papa Ambon, mama Manado. Waktu mamanya lagi, memang sudah sakit kanker. Tiba-tiba saudara, maaf, waktu saya lagi di WC. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, cepat Roni suruh ke Jakarta. Padahal Roni ini saya sekolahkan di SMA-nya ada di Manado. Oh, saya pikir mamanya lagi, nggak lama ini. Saya langsung telepon malam itu, Ron, kamu cepat ke Jakarta. Untuk apa, Pap? Sudahlah, kamu lihat mamamu. Masih sekolah, nggak apa-apa minta izin. Kalau perlu nanti Papa mintakan dokter dari mamamu supaya cepat berangkat. Akhirnya dia nurut. 4 hari dia tiba di Jakarta, ketemu mamanya meninggal. Aduh, waktu itu saya berkata, Tuhan terima kasih. Kalau saya nggak taat, nyeselnya kayak apa ini. Nggak akan ketemu mamanya lagi. Saudara, sekarang dia jadi advokat yang cukup terkenal. Berapa kali sudah ikut sidang. Saya nggak tahu kalau istilah benar, Mahkamah Konstitusi Belanda apa namanya. Jadi ini pengadilan khusus para pejabat yang mengawasi undang-undang. Apa nama di sini? Begitu ya? Hohrat ya, Mahkamah Konstitusi. Mana ini masih muda, belum 30, sudah berapa kali dia ikut sidang dalam pembelaan itu. Nah 2 hari lalu dia kirim, kamu terima nggak Ted? Dia masuk koran. Iya, nah, 2 hari lalu dia masuk koran dalam sebuah tulisan.
Nah yang luar biasa saudara. Karena saya biayai dia dari SMP, SMA, sampai dia lulus 1, sekarang dia ngambil master hukum di Gajah Mada. Itu pun masih biaya saya. Sekarang dia bisa membiayai 1 anak kami lagi, anak Samarinda, untuk masuk fakultas hukum. Nah itu kalau tadi bisa membiayai 2 anak lagi saudara. Jadi anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami, yang sekarang sudah mulai bisa bekerja, itu malah cari anak-anak lagi yang lain. Betapa bangga bukan sebagai orang tua melihat mereka seperti itu. Dan mereka punya hati. Saudara, tanggal 30 Desember nanti, ini sudah 6 tahun. Jadi 6 tahun yang lalu, jadi 2005, itu terakhir kali kami suami istri kumpul dengan anak-anak. Ya, ramai sekali. Waktu itu ada 100 berapa. Itu di puncak. Nah, karena setelah itu saya sering di Eropa, di mana kalau Natal di Amerika jadi jarang Indonesia. Mereka minta, papa, mama, kalian harus tahun baru dengan kami semuanya. Nah, berapa saya lagi cari hotel, kita dapat 1 hotel di Bogor, kebetulan teman, ya 1 malam, 1 orang 150.000. Nah, ini saya terdaftar lebih 300 anak. Saya nggak tahu cara ngatur, pokoknya sudah diatur semuanya. Dapat makan pagi 8.500, oke murah, saya bilang begitu. Makan siangnya 12.000, makan malamnya 15.000, oke. Saya bilang ini lagi sibuk semuanya. Nah mereka ini saya bilang, kalian datang jangan ngajak teman, saya bilang begitu. Ngajak teman jadi berapa lagi nanti itu. Nah yang saya kagum itu begini, mereka ini saudara selalu punya hati membawa teman-teman lain yang punya kasus masa lalu yang sama. Mereka paksa untuk ketemu dengan kami. Itu yang luar biasa. Bisa bayangkan ya hati seperti itu. Mereka juga ingin teman-temannya dipulihkan juga. Wah ini kan biaya besar sekali nanti itu. Ini sudah berapa puluh juta lagi. Tapi mereka yang sudah kerja pada ayo kita urunan. Mereka bilang oke, kita nggak, ya yang sudah punya mobil nggak usah ikut nginep. Biar kita pulang pergi aja Jakarta, Bogor. Wah seru, hari ini saya lagi sibuk ngurusin mereka ini. Menyenangkan sekali. Dan saya percaya karena ketemu nanti anak-anak baru lagi nanti dari situ. Kan mereka akan ngajak teman-temannya yang lain. Bisa bayangkan ya. Nah yang lebih hebat lagi saudara. Mereka ini kan bukan kandung. Tapi kalau ketemu, itu bisa seperti saudara kandung. Yes. Itu saya nggak bisa ngerti. Nah, Pauline yang pernah menemukan, karena Pauline berapa kali pulang Indonesia, juga begitu kok bisa langsung akrab. Itulah kekuatan darah Yesus, katakan amin. Itu kekuatan darah Yesus. Walaupun saya hitung ya, anak-anak kami itu dari sekarang 39 suku. Bisa bayangkan. Jadi kalau di Indonesia, setiap minggu paling enggak 2 atau 1 pasti dapat anak baru. Bayangin itu. Dan terus tambah. Makanya handphone saya itu enggak berhenti-berhenti SMS-nya. Mau jam berapa saya cepat terus. Ayat itu, kenapa? Candu. Ayat itu yang mendorong saya. Bahwa sehancur-hancurnya seorang, tetap dalam dirinya ada harta yang terpendam. Itu yang perlu saya bongkar, harta itu. Nanti akan berguna bagi dunia ini. Ya sudah paling gampang, contohnya Steve Jobs tadi itu. Siapa ngira? Maaf, anak hasil perzinahan kok bisa begitu hebat? Karena ada orang tua yang sayang dia. Jadi itu saja yang kita perlu. Oke, kita lanjutkan. Siapa pernah, oh ini SMS-nya masuk lagi nih anak yang dari Manokwari itu. Coba ini saya baca. Ngapain dia nih? Ya, dari Manokwari tadi. Kok masuk? Nah itu tadi lihat SMS-nya 600 sekian. Ya belum dibuka itu habis itu. Oke nanti aja kok enggak kelihatan. Yesaya 44. Siapa yang pernah dengar tentang Raja Kores? Cyrus. Belandanya apa Kores itu ya? Kores juga ya? Kores, Cyrus. Oke, bahasa Inggrisnya. Pertama gini, rahasia Kores ya, Yesaya 44. Mengapa dia satu-satunya raja kafir, saudara? Ya, bukan orang Yahudi. Yang diberi janji yang hebat-hebat oleh Yahweh dan diberi berkat yang luar biasa oleh Bapa di surga. Saya tuh cari rahasianya. Kenapa ini orang bisa begitu hebat? Atau gini, lihat ayat 45 dulu, ya. Pasal 45, maaf, belum 44-nya. Ya, pasal 45. Judulnya Yahweh memakai Kores sebagai alatnya. Nah ini kan aneh. Dia raja kafir kok. Saudara hitung ya.
ada 12 janji untuk raja ini. Mulai ayat 1. Beginilah firman Yahweh, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. 1. Raja kafir bisa diurapi. Kepada Kores yang tangan kanannya ku pegang. 2. Supaya ku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. 3. Dan melucuti raja-raja. 4. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya. 5. Dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. 6. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. 7. Dan hendak meratakan gunung-gunung. 8. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. 9. Dan hendak mematahkan palang-palang besi. 10. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. 11. Dan harta kekayaan yang tersembunyi. 12. Supaya engkau tahu bahwa akulah Yahweh Tuhan Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Saudara dapat terasinya tahun 77 atau 78. Saya pikir ini raja hebat sekali. Salomo, Daud yang begitu hebat, nggak pernah dapat 12 janji ini. Nah, saya cari siapa orang ini dan kenapa dia begitu. Nanti di rumah ya saudara baca kitab Tawari. Bagian kitab 2 Tawari pasal yang terakhir. Di situ nama Kores mulai muncul. Ternyata dia ini adalah raja pertama yang mendorong Esra, Nehemia dan lain kamu pulang. Bangun kembali Yerusalem. Itu 2 Tawari. Tapi saya belum puas. Masa hanya gara-gara dia punya inisiatif untuk membangun Yerusalem? Ya 2 Tawari pasal terakhir, saya lupa pasal berapa ya. Nanti pokoknya pasal terakhir. Itu ayat tentang Kores. Nah, saya tidak kronik apa? Ya, oke. Di situ loh. Tapi saya belum puas, kenapa? Ternyata jawabannya ketemu di Yesaya 44. Ayo kita lihat mulai ayat yang ke-25. 26. Yesaya 44 mulai ayat 26 ya. Akulah yang apa? Ayo baca. Akulah yang apa? Menguatkan perkataan hamba-hambaku. Ini heran buat saya. Seharusnya Tuhan berkata, aku yang menguatkan firmanku. Betul enggak? Tapi ini kok perkataan hamba-hambaku. Dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Siapa ini? Yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami. 26 ya. Dan berkata tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Lalu, aku, ini kata mereka, aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang siapa? Kores. Dia siapa? Baca. Dia. Aneh bukan saudara? Kepada Daud, Tuhan berkata, engkau gembala Israel. Tapi kepada Kores, kalau dia adalah gembalanya Tuhan, lalu dombanya siapa? Ngerti gak pertanyaan ini? Ini yang luar biasa, saudara. Kenapa Kores diangkat begitu tinggi sampai dikatakan engkau gembala? Terus segala kehendakku. Nah ini yang luar biasa. Kehendaknya siapa? Ayo baca kehendaknya siapa di situ? Kehendaknya Tuhan akan diapakan oleh Kores? Digenapinya dengan mengatakan ini dia tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun. Dan tentang bait suci. Baiklah diletakkan dasar. Maaf, hampir semua pendeta kalau bicara membangun kembali bait suci, pasti larinya ke gedung gereja. Tapi ternyata bukan. Siapa Yerusalem itu? Siapa bait suci itu dalam perjanjian baru? Tubuh kita. Nah, itu dia. Jadi ayat ini Roh Kudus gabungkan dengan Matius 13:44 tadi. Maka itu kenapa saya senang investasi saya itu ke orang, bukan ke fasilitas. Kenapa Tuhan beri saya kemampuan nyekolahkan ratusan orang? 27 September yang lalu, lulus doktor yang keempat, saudara. Doktornya S3 ya, doktor. Itu orang Dayak dari suku Kenyah,
dari kampung yang cukup dalam namanya Long Bujuman. Waktu dia dilantik jadi dokter, saudara. Saya nggak bisa hadir karena saya sibuk sekali. Itu mendadak. Padahal saya janji dia, kalau kamu dilantik, papa akan datang. Sampai hari ini dia itu nggak pernah ketemu papanya. Menurut cerita, tante yang saya pernah ketemu, papanya itu orang Bone, ya Sulawesi Selatan. Mamanya itu Dayak Kenyang. Tapi dia nggak pernah ketemu. Tapi dia tahu nama papanya. Dia sempat cari juga. Tapi nggak ketemu. Saudara, waktu dia dilantik, dia telepon saya. Papa tahu nggak? Saya ini dokter yang pertama untuk kampung itu. Kalau S1 seperti tadi, saya nggak hitung, sudah hampir 400-an anak. Iya, terlalu banyak. Nggak bisa ngitungin. Kalau master, ya itu 39 orang. Ya saya akan terus nyekolahkan, nggak akan berhenti demi supaya harta terpendam itu keluar semua dalam hidup orang. Begitu kalau lihat tadi, saya panggil anak jalanan bisa jadi orang hebat begini. Begitu kalau saudara nanti pergi dengan dia di Belanda, jangan kaget, dia itu narsis sekali. Apa-apa mau difoto, apa-apa mau difoto. Aduh, sudah sampai. Kemarin tuh gara-gara dia, Bengwi nggak tahu tuh telatnya ke Nijmegen karena tengah jalan berhenti foto. Oh itu dia. Di mana itu dia foto itu di? Tapi foto juga tau akhirnya. Saudara, siapa ngira? Maka itu kalau saya hitung ya, berapa dari anak-anak hasil perkosaan jadi orang-orang hebat sekarang. Saya mau buktikan kepada dunia bahwa serusak apapun orang itu, tetap dalam dirinya ada harta yang luar biasa. Amin. Tetap ada harta yang luar biasa. Ayat terakhir, Ayub 22. Nah ini lebih hebat lagi, saudara. Kira-kira tahun 72 atau 73, saya itu dapat terasa ayat ini. Tapi saya ini bingung. Apa-apaan ini ayat? Maaf, bagi yang belum pernah tahu ayat ini jangan kaget. Selama ini gereja menganggap bahwa Ayub itu orang benar. Karena memang di pasal 1 kan ada pujian, bukan? Yahweh ngomong kepada setan, bukan? Masa kamu gak tahu? Dia orang yang begini. Tapi ternyata di pasal 22 itu dibongkar kesalahan dia. Kesalahannya sepele sekali. Oke. Saya langsung baca ayat yang keempat. Apakah karena takutmu akan Tuhan, maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Nah ini kan salah satu dari 4 pujian, saya nggak hafal ya, di pasal 1. Setan kau lihat, bukankah dia takut akan aku? Nah rupanya dengan sikap itu Ayub itu jadi sombong. Maka itu Elifas orang Teman ini mengingatkan, apakah karena takutmu akan Tuhan, maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Ayat 5, perhatikan. Bukankah apamu? Nah, kan aneh. Ini tahun 72, saudara-saudara. Bukankah kejahatanmu besar? Hah? Apanya yang jahat? Dan kesalahanmu tak berkesudahan? Wih, ngeri sekali. Ini dia. Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu. Jadi menerima rente ya. Dan merampas pakaian orang-orang melarat. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air. Padahal Ayub itu kaya. Dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat dialah yang memiliki tanah. Dan orang yang disegani dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa. Jadi gak dikasih apa-apa. Dan lengan yatim piatu kau remukkan. Anak-anak. Ya, fatherless istilah Belanda. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap. Dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Terangmu menjadi gelap. Sehingga engkau tidak dapat melihat dan banjir meliputi engkau. Bukankah Tuhan bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya. Tetapi pikirmu, tahu apa Tuhan? Dapatkah ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap? Jadi Ayub itu membantah Tuhan. Dia nggak tahu apa-apa itu artinya. Awan meliputi dia, sehingga ia tidak dapat melihat. Ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran langit. Nah inilah salah satu ayat, tulisan tertua, bahwa dunia itu bulat, karena kata lingkaran langit. Hebat sekali ini ilmu pengetahuannya. Ayat 15. Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama yang dilalui orang-orang jahat? Itu tadi. Kalau saya terjemahkan, ini pelit. Kekayaannya luar biasa, tapi orang miskin ditindas. Tangan-tangan anak yatim piatu diremukkan.
Apakah kau akan mengikuti jalan yang lama yang dilalui orang jahat? Mereka yang telah direnggut sebelum saatnya, yang alasnya dihanyutkan sungai. Mereka yang berkata, saya nggak usah baca ayat itu lagi karena ini orang-orang fasik itu. Nah, terus lanjut saudara. Ayat yang ke-22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa. Ya, lagi salah 22 yang bagus ini. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemamu. Jadi dalam keluarga Ayub ada kecurangan, maka itu suruh jauhkan, buang kecurangan dari dalam keluargamu, itu karena kemamu. Oleh 24 saudara, ini yang buat saya bingung. Tahun 72 waktu saya dapat ini, membuang biji emas ke dalam debu. Saudara tahu nggak? Nggak ada bukan orang kaya gila terus buang-buang duit. Betul nggak? Ini suruh buang emas ke dalam debu lagi. Dan emas Ofirmu ke tengah batu-batu sungai. Dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, jadi Tuhan kekayaannya, bukan barang-barang itu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Tuhan. Seterusnya saya nggak usah baca, nanti saudara baca sendiri di rumah. Yang kita mau pelajari itu ayat 24. Membuang biji emas ke dalam debu. Saudara, saya nggak ketemu jawabannya sampai saya melihat Matius 13 ayat 44. Siapa yang dibuat dari debu? Jadi kalau kita lempar buang emas ke dalam debu, itu istilah bisnis investasi. Betul tidak? Apa bahasa Indonesia investasi? Nanam bukan? Betul nggak? Nanam. Nah kalau nanam di mana? Dalam tanah. Dalam debu itu. Oh, saya mengerti kalau begitu. Maka itu saya sebagai pendeta, saya nggak sibuk dengan fasilitas. Barang-barang itu yang kelihatan. Ya kalau nggak penting, saya nggak akan beli. Karena ayat ini memotivasi saya. Saya lebih baik invest ke orang. Ngerti maksudnya? Maka itu bisa nyekolahkan orang. Karena itu saya buang emas saya ke debu. Siapa itu batu-batu di sungai? Kalau saudara masih ingat 1 Petrus 2 ayat 5. Coba Fred bacakan bahasa Belandanya. 1 Petrus 2 ayat 5. Siapa batu-batu itu? Emas Ofir suruh buang ke batu sungai. Ya, yang kuat. Fred. Nah itu, levestenen. Ya, jadi siapa itu batu hidup itu? Kita. Lanjutkan. Voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die God welgevallig zijn door Jezus. Amin. Menjadi rumah untuk mempersembahkan korban buat keselamatan orang-orang di luar sana. Kitalah batu-batu hidup itu. 1 Petrus 2 ayat 5. Saya ulangi, jadi kitalah batu-batu hidup itu. Dan batu-batu itu perlu diinvestasi.